Jantung Ataya seperti digedor-gedor, kakinya mendadak berubah menjadi jeli. Jantungnya seperti turun sampai ke perut. Bahkan kini tangannya gemetar. Saka tahu betul jika sepupunya itu tengah takut. Saya bilang apa ini? Suara itu kian meninggi. Ataya tersentak. Jika papanya sudah menggunakan saya, berarti ia benar-benar sangat marah. Itu pak, hanya buku. Sungguh ini bukan Ataya yang berwibawa dan tegas. Buku, kau kira saya bodoh? Sini, suara itu pelan, namun dingin dan menusuk. Ataya bisa merasakan aura tidak baik dari nada suara papanya. Jangan tak, lo bisa mati, bisik Saka tepat di telinga Ataya. Pria itu mencoba meyakinkan Saka kalau tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ia menghela napas pelan, seraya melangkah mendekati papanya. Kejadian ini pasti akan terjadi, lambat laun semuanya akan terbongkar. Ia tidak bisa menyembunyikan keislamannya lebih lama lagi. Segala konsekuensinya yang akan terjadi sudah ia duga jauh-jauh hari, dan sekarang saatnya. Benar, tanya papanya lembut. Bukan senang, Ataya justru merinding mendengar suara papanya yang melembut. Benar, Ataya sudah berpaling. Papanya memperjelas pertanyaannya. Ataya mengangguk. Kenapa? Bukankah Islam adalah agama teroris? Banyak orang Islam yang suka bermusuhan. Bahkan kasus pelecehan banyak dari agama itu. Pembunuhan antara ibu dan anak, suami dan istri juga saling membunuh. Itu sudah jelas kalau Islam agama yang keras dan tidak punya aturan, lanjutnya tegas. Papa salah, Islam adalah agama yang damai, sama sekali tidak keras, dan semua agama pasti punya aturan. Papa tidak kenal dengan Islam, makanya Papa mengatakan seperti itu. Kalau Papa sudah kenal, Ataya yakin Papa akan secinta itu dengan Islam. Karena itu yang Ataya rasakan sekarang, sangga Ataya. Enggak, sampai kapanpun Papa enggak akan mau masuk Islam. Apa agama Papa yang mengajarkan untuk menghamili wanita di luar nikah dan meninggalkannya begitu saja? Apa agama Papa mengajarkan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Apa agama Papa juga menyuruh umatnya untuk bersikap congkak, gila harta, kedudukan dan tahta, sampai membuat anaknya sendiri tersiksa dan selalu memaksakan kehendak Papa sendiri? Baru kali ini Ataya berbicara dengan nada setinggi ini pada papanya. Anak kurang ajar, Bu. Herlan memukul wajah Ataya dengan satu pukulan yang sangat keras. Saka hanya bisa menyaksikan perkelahian antara papa dan anak itu dengan pilu. Ingin melerai, tapi rasa takutnya lebih mendominasi. Ataya mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Ataya minta maaf, Pak. Ini pilihan Ataya. Setelah semua yang sudah saya lakukan untukmu, uang saya habis untuk membiayai kuliah dan segala fasilitas yang sudah saya berikan, dan seenaknya kau minta maaf setelah melakukan kesalahan fatal, Ataya. Perempuan. Ataya mendongak. Pasti karena perempuan kau bisa berubah kan? Sudah berapa kali Papa bilang jangan mengenal cinta dan perempuan. Itu hanya akan membuat kau lemah, menjadi laki-laki bodoh karena diperbudak wanita dan cinta. Dari lama saya khawatir ini terjadi, dan ternyata benar. Siapa dia? Siapa namanya? Biar saya hilangkan dari muka bumi, jawab Ataya. Ini bukan karena siapapun, Pak. Sudah Ataya bilang ini pilihan Ataya sendiri, bukan karena siapapun. Ataya mencoba menyangkal. Hening. Kamar itu mendadak hening, menyisakan udara dingin yang kian menusuk karena malam semakin larut. Ataya, sekali lagi Papa tanya, kalau kamu mau meninggalkan Islam, Papa akan berikan apapun yang kamu mau. Bahkan segala fasilitas akan Papa berikan berkali-kali lipat dari sekarang, asal kamu kembali ke agama yang dulu. Ucap Herlan lebih kepada memohon. Mata coklat itu berubah sendu. Mau bagaimanapun, Ataya adalah putra kandungnya, darah dagingnya. Ia sangat menyayangi putranya, selagi masih bisa diatur seperti dulu. Ataya menggeleng. Maaf Pak, Ataya nggak bisa. Ketenangan memeluk Islam lebih membuat Ataya bahagia dari segala fasilitas dari Papa berikan. Ataya hanya mau Papa hargai keputusan Ataya. Oke, kalau itu mau kamu. Jangan heran kalau Papa akan bertindak di luar batas. Senyum licik terbit dari satu sudut bibirnya.
hanya satu gerakan jari, dua orang bodyguard berpakaian serba hitam masuk dengan tubuh besar. Yang satu mengunci pergerakan Ataya sampai pria itu tidak bisa bergerak. Sekarang titah papanya dingin. Buk, buk, buk. Sedang yang satu memukul Ataya beringas tanpa ampun. Wajahnya babak belur dan perutnya dipukul berulang kali. Saka ingin menjerit dan menolong, namun ia tidak akan mungkin bisa melawan dua orang laki-laki yang sudah terlatih itu. Ia hanya bisa berdoa jika Ataya tidak apa-apa. Ia yakin Ataya pria yang kuat. Set, Ataya menjerit sekuatnya saat suruhan papanya itu menggoreskan satu pisau di tangannya. Kemeja yang ia pakai robek. Darah menetes sampai ke lantai. Perutnya sangat nyeri. Sepertinya luka habis operasi waktu itu terbuka. Perih sekali. Ia ingin menjerit sekuatnya agar rasa sakitnya berkurang. Wajahnya memar dan biru. Ia terkulit tidak berdaya di atas lantai yang dingin. Herlan mengangkat dagu Ataya. Tampak wajah putranya yang lebam membiru. Sekali lagi papa tanya, kau tinggalkan Islam atau mati? Tanyanya. Ataya menggiling lemah. Bahkan hanya untuk bicara saja ia tidak sanggup. Darah dari tangannya terus menetes, perih, sakit, nyeri. Itu yang ia rasakan. Ia rela mati daripada harus meninggalkan Islam. Ataya terbatuk dan tersendat. Batuknya mengeluarkan darah. Sesuatu tercekat di tenggorokannya. Jika ini akhir hidupnya, ia mau mati dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam masih tertancap kokoh di hatinya. Berani sekali kau. Plak. Herlan menampar wajah putranya yang sudah tidak seperti wajah manusia lagi. Dengan tamparan yang mampu membuat satu gigi Ataya patah. Waktu seakan berhenti berdetak, menyisakan rasa perih yang semakin luar biasa. Papa mau membunuhnya. Sebenarnya papa bisa saja membebaskanmu, Ataya. Pilihannya cuma satu, kau harus meninggalkan Islam. Dagu Ataya dicengkram kuat-kuat lantas dihempaskan begitu saja. Saka tidak bisa tinggal diam melihat sepupunya disiksa seperti ini. Ia menelpon orang-orang suruhannya untuk ke sana. Bukan tidak berani melawan, hanya saja dia sendiri. Membantu Ataya ke sana sama saja seperti mengantar nyawa. Ilmu bela dirinya belum cukup memadai untuk melawan bodyguard-bodyguard yang sudah terlatih itu. Ataya kembali menggeleng. Impiannya hanya satu, ia ingin mati dalam keadaan Islam. Hanya itu. Jika Allah mengambil nyawanya saat ini, ia siap, asal ia tidak kembali murtad. Herlan mundur menuju lemari. Ataya tahu, isi lemari itu adalah bahan-bahan berbahaya yang sengaja diletakkan papanya di sana. Ataya sama sekali tidak pernah menyentuh atau membuka lemari itu. Herlan mengambil satu botol cairan dan menggoyangkannya seperti menantang Ataya. Air keras. Itu cairan asam kuat yang sangat pekat. Dan jenis cairan yang dipegang Herlan saat ini adalah asam fosfat H3PO4. Saat air keras mengenai jaringan, kulit akan bereaksi dengan protein yang menjadi penyusun jaringan. Asam sulfat akan menyebabkan reaksi eksotermik atau reaksi kimia yang menghasilkan panas. Dan kulit akan terasa sangat panas. Dalam beberapa kasus, bahkan kulit akan hancur dan bagian dalam tulang akan terlihat. Jika cairan itu mengenai wajah Ataya yang memar dan berdarah, ditambah tangannya yang tergores, ini akhir hidupnya. Kaki Herlan mendekat satu langkah, dua langkah, tiga langkah, semakin dekat. Ataya hanya bisa pasrah, menyerahkan seluruh hidupnya pada Allah. Ia tidak memiliki kekuatan untuk berontak apalagi melawan. Waktunya sebentar lagi. Papa masih kasih kesempatan. Kamu tahu kan, jika cairan ini papa tumpahkan ke tubuh kamu akan hancur dan mati. Menyerahlah dan papa tidak akan membunuhmu. Papa sayang kamu, Ataya. Ataya tersenyum sinis, meludah ke arah papanya, menandakan bahwa yang papanya katakan itu bullshit, kebohongan besar. Papa mana yang sayang pada anaknya tapi disiksa? Papa mana yang sayang namun selalu memaksakan kehendaknya? Katakan, papa mana yang sayang tapi ingin membunuh anaknya sendiri?
Herlan seolah kehilangan akal. Ia mengangkat tinggi-tinggi air keras itu, hendak menumpahkannya tepat di wajah Ataya. Pria itu pasrah. Ia memejamkan matanya kuat-kuat. Ini pilihanmu sendiri, Ataya. Dan buk, bawa dia pergi. Segerombolan orang-orang yang memakai penutup wajah menyerbu kamar Ataya. 2 orang suruhan Herlan kewalahan dan kalah lawan dengan 15 orang suruhan Saka. Pria itu langsung membawa Ataya pergi setelah mendorong tangan Herlan hingga air keras itu tumpah ke lantai. Saka tepat waktu. Tubuh Herlan sudah ditahan oleh 5 orang, sedang yang 5 lainnya melawan 2 orang bodyguard itu. Yang 5 lagi membantu Ataya untuk keluar dan masuk ke dalam mobil. Katakanlah yang dilakukan Saka adalah hal yang paling gila, tapi dia akan benar-benar gila ketika melihat sepupunya sendiri mati di depan matanya tanpa melakukan apapun. Brengek, kurang ajar. Mereka berhasil keluar dari penjara itu. Akhirnya. Kondisi Ataya kritis. Suruhan Saka terus mengemudi mobil ke rumah sakit yang paling jauh. Beberapa mobil hitam mengikuti dari belakang. Untungnya, pria yang mengemudi Saka dan Ataya mampu menyalip sehingga mereka kehilangan jejak. Rasanya masih seperti mimpi. Ataya tidak tahu apapun. Ia hanya pasrah akan mati. Tapi sepupunya telah membantunya. Lo harus bertahan, tak? Lo laki-laki kuat. Saka terus berbicara pada Ataya. Meski pria itu tidak merespon, Ataya harus tetap sabar, setidaknya sampai mereka tiba di rumah sakit. Bersambung.